Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dwi Septiawati, SKM MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Lingkungan Lahan Basah, dan teman-teman semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 5A akan memaparkan materi Master Plan Penanganan Udara pada Pemukiman Lahan Basah di Tanjung Seteko, Indralaya. Baik, adapun anggota kelompok kami yang pertama adakan Sasafa Jasmita, Herjifra Donald, Febri Kurniawan, Sally Marcella, dan Theo Pramudia. Baik, di sini materi pertama ada lahan basah. Sebelum kita memasukkan materi, saya akan menjelaskan apa itu lahan basah. Lahan basah merupakan wilayah peralihan antara perairan dan daratan. Contoh dari lahan basah antara lain bakau, lahan bergambut, rawa-rawa, sungai, danau, daerah dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Lahan basah ada di setiap negara dan di setiap zona iklim, dari daerah kutub sampai daerah tropis, dan dari daratan tinggi sampai daerah kering. Baik, selanjutnya ada pemukiman lahan basah yang kali ini akan dipaparkan oleh Saudari Kansa. Kepada Kansa dipersilakan. Pemukiman lahan basah merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan dan mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjuk kegiatan fungsi lain yang dibangun di dekat atau di atas perairan lahan basah. Tanjung Seteko Indralaya merupakan sebuah desa yang berada di wilayah lahan basah. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa lainnya yang berada di sekitarnya. Area lahan Tanjung Seteko ini terdapat sungai yang berada di seberangnya, dan juga pada beberapa bagian lahannya masih terdapat genangan air. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi selanjutnya ada yang akan disampaikan oleh Saudari Sally Marcella. Kepada Sally dipersilakan. Baik, pengendalian pemukiman yang kami dapatkan yaitu udara. Udara adalah campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komponen yang konsentrasinya paling bervariasi yaitu uap air dan CO2. Kegiatan yang berpotensi menaikkan konsentrasi CO2 seperti pembusukan sampah tanaman, pembakaran, atau sekumpulan massa manusia di dalam ruangan terbatas, yaitu karena proses pernapasan, dikutip dari Karunia tahun 2013. Udara ambien adalah udara bebas dari permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya, dikutip dari Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2005. Baik, berikutnya ada kualitas udara di Tanjung Seteko. Kualitas udara pada lahan basah di Tanjung Seteko termasuk udara yang cukup bersih karena minimnya kendaraan, pabrik, ataupun aktivitas manusia pada daerah tersebut. Salah satu polusi pada lahan basah di Tanjung Seteko ialah luapan dari lahan gambut yang terdiri dari bahan tanaman mati dan membusuk yang dapat menimbulkan bau tidak sedap dan kotoran dari kerbau yang dimana kerbau tersebut membuang kotoran sembarangan. Lalu selanjutnya terdapat master plan pada udara lahan basah, yang terdiri dari analisis kondisi wilayah lahan basah, target perbaikan kualitas udara, dan kegiatan perbaikan kualitas udara. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada analisis kondisi wilayah lahan basah yang kali ini akan dipaparkan oleh Saudara Theo. Kepada Theo dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kondisi wilayah lahan basah. Yang pertama yaitu ada sumber pencemaran udara. Sumber masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara yang bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu ada faktor alam dan yang kedua yaitu ada faktor manusia. Dampak pencemaran udara tersebut ialah mengganggu kesehatan manusia yang akan terganggu. Dan yang kedua yaitu kerusakan lingkungan ekosistem pada tumbuhan maupun hewan. Dan yang terakhir yaitu dapat menimbulkan hujan asam. Analisis kondisi berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Tanjung Seteko, kondisi udara tersebut dapat dikatakan cukup bersih ataupun baik. Lokasi wilayah lahan basah di Tanjung Seteko ini jauh dari pabrik, industri maupun jalan besar yang dilewati oleh kendaraan besar.
Hanya jalan kecil yang tidak begitu banyak yang dilewati oleh mobil ataupun motor. Sumber polusi yang ditemukan pada wilayah ini yaitu berasal dari kotoran hewan ternak yang dilepas bebas oleh peternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Target perbaikan kualitas udara. Target yang kami ingin capai dengan melakukan perbaikan kualitas udara ini supaya kualitas udara di wilayah ini tidak mengalami penurunan dan agar permasalahan mengenai limbah ternak yang dapat teratasi serta limbah yang sudah diolah dapat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Master plan pengomposan kotoran ternak menjadi biogas. Yang pertama yaitu ada sosialisasi, demonstrasi, praktik, dan evaluasi. Sosialisasi yaitu memberikan edukasi kepada para peternak mengenai bagaimana cara mengolah kotoran hewan ternak menjadi pupuk. Yang kedua yaitu ada demonstrasi, yaitu memberikan pelatihan pengomposan kotoran hewan ternak dengan cara yaitu memberikan contoh cara melakukan teknik yang benar. Dan yang ketiga yaitu ada praktik, memberikan kesempatan pada peternak untuk membuat ataupun mencoba pupuk dengan pendampingan. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi, mengevaluasi apakah terjadi perubahan terhadap kualitas udara di wilayah lahan basah Tanjung Steko setelah membuat program yang dijalankan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada sosialisasi, demonstrasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Herzi. Kepada Herzi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai master plan dari kelompok kami, yaitu mengenai pengomposan kotoran ternak menjadi biogas demi perbaikan kualitas udara di daerah Tanjung Steko Indralaya. Yang pertama yaitu ada sosialisasi. Pada tahap sosialisasi ini, kami berharap para peternak di wilayah Tanjung Steko akan kami berikan edukasi mengenai pengolahan kotoran hewan ternak menjadi pupuk melalui pengomposan. Materi yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini sendiri yaitu ada 3. Yang pertama mengenai dampak kotoran sapi terhadap lingkungan dan hewan ternak lainnya. Yang kedua metode pengomposan, dan yang ketiga yaitu teknik melakukan pengomposan kotoran hewan ternak. Pada tahap kedua yaitu tahap demonstrasi, di mana pada tahap ini kami menyediakan fasilitator untuk memberikan contoh kepada para peternak mengenai cara melakukan pengomposan yang benar. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk melakukan pengomposan yaitu seperti berikut. Yang pertama, menyiapkan limbah hewan ternak sebanyak 80%. Yang kedua yaitu serbuk gergaji atau sekam secukupnya. Yang ketiga ada kapur pertanian sebanyak 2%. Dan yang terakhir yaitu mikroorganisme atau stardage sebanyak 0,25% untuk memacu proses pengomposan. Next. Baik, yang ketiga yaitu ada tahap praktik. Pada tahap praktik ini kami berharap para peternak nantinya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pengomposan dengan diberi arahan dan didampingi oleh fasilitator. Dan bahan yang sudah disiapkan kemudian dicampur dengan merata dan ditumpuk di tempat yang terlindungi dari sinar matahari dan hujan secara langsung. Dan pada setiap 7 hari akan diaduk atau dibalik lagi selama 21 hari berturut-turut agar pasokan oksigen untuk aktivitas mikrobanya merata. Dan yang terakhir yaitu pada tahap evaluasi, di mana pada tahap ini kami berharap nanti kegiatan yang sudah kami lakukan akan kami evaluasi seperti apakah para peternak sudah mengetahui mengenai cara membuat kompos yang baik, dan serta apakah terdapat perubahan pada kualitas udara di sekitar wilayah lahan basah setelah dilakukannya pengolahan terhadap kotoran hewan ini, yang dimana pada master plan pengomposan kotoran ternak menjadi biogas ini. Baik, mungkin saja saya kembalikan ke moderator. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Lahan basah merupakan wilayah peralihan antara perairan dan daratan. Contoh dari lahan basah antara lain bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, daerah dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Terdapat pemukiman pada lahan basah, salah satunya yaitu berlokasi pada Tanjung Steko Indralaya. Kualitas udara pada lahan basah di Tanjung Steko termasuk udara yang cukup bersih. Namun, terdapat salah satu polusi yaitu kotoran dari kerbau, yang dimana kerbau tersebut membuang kotoran sembarangan. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan polusi tersebut, yaitu dengan melalui pengomposan kotoran ternak menjadi biogas. Baik, adapun referensi terkait. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.